hukum, Allah adalah zat yang menyuruh, melarang, mewajibkan, mengharamkan, memberi pahala atau siksa. Dengan yang membuat hukum adalah Allah, disebut juga syar'i. Di sini timbul perbedaan pendapat dari kalangan para ulama usul. Golongan pertama menyatakan bahwa pencipta hukum syara itu adalah Allah semata, sedangkan Rasul sebagai penyampai dan penggali hukum-hukum syara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penuturan nas, baik perintah maupun larangan. Golongan kedua menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat hukum, Rasul dan mujtahid berperan sebagai penyampai hukum-hukum serta melahirkan hukum-hukum syara yang tidak dijelaskan secara tekstual dalam wahyunya. Namun demikian dapat dipahami bahwa sekalipun Rasul dan para mujtahid memiliki peran yang cukup besar dalam menetapkan hukum, tetapi pada hakikatnya pencipta hukum itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Selanjutnya adalah al-hukmu. Al-hukmu itu berarti hukum syara' atau hukum syar'i yang ditetapkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulnya. Al-hukmu atau hukum syar'i ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang pertama kita bahas hukum taklifi. Pengertiannya sendiri adalah hukum syara' yang menuntut mukallaf untuk memilih untuk mengerjakannya, meninggalkannya, atau memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya. Macam-macam hukum taklifi itu ada 5. Pertama ada wajib, kedua sunnah, ketiga haram, keempat makruh, dan yang kelima adalah mubah. Saya rasa macam-macam hukum taklifi tadi sudah cukup jelas, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Yang kedua, hukum wad'i. Hukum wad'i itu ialah hukum syara' yang menghendaki adanya sebab, syarat, dan penghalang untuk sesuatu yang lain. Macam-macam hukum wad'i itu yang pertama adalah sababiyah atau sebab. Dia ini menyebabkan terjadinya suatu hukum. Dia terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang disebabkan karena manusia dan yang bukan karena manusia. Yang karena manusia ini contohnya zina. Orang yang berzina itu dia akan dihukumi rajam bagi yang sudah menikah dan dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah. Sedangkan yang bukan karena manusia itu contohnya Allah yang menggerakkan matahari sehingga timbullah waktu-waktu untuk sholat, kayak gitu. Yang kedua adalah syartiyah atau syarat, yaitu sesuatu yang tergantung padanya adanya suatu hukum. Ini contohnya kalau misalkan orang menikah, syaratnya harus ada 2 saksi. Yang ketiga adalah mani atau penghalang. Dia ini dapat menyebabkan tidak adanya hukum, tidak berlakunya hukum. Ini contohnya ada orang yang membunuh ayahnya, nah maka dia tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Terus mani ini juga terbagi menjadi 3 macam. Itu ada yang pertama yang menghalangi penuh. Itu contohnya orang gila tidak berkewajiban sholat, tidak berkewajiban puasa. Kemudian ada yang kedua, dia menghalangi hukum padahal dia bisa melakukan, contohnya wanita lagi haid. Itu yang kemudian yang ketiga, ini dia kayak diberi semacam keringanan. Dia tidak menghalangi hukum, cuman dia dikasih keringanan, contohnya orang yang lagi lupa atau orang yang lagi tidur gitu. Yang keempat adalah azimah. Azimah ini adalah aturan agama yang udah pokok dan ada sejak semula. Contohnya sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat subuh itu 2 rakaat. Terus misalkan makan babi itu haram, nah itu kan udah pokok banget tuh, nggak bisa diganggu gugat. Yang kelima adalah rukhsah atau keringanan. Jadi yang tadinya sholat zuhur tadi 4 rakaat, kita lagi perjalanan jauh, kita bisa mengqasarnya jadi 2 rakaat. Atau misalkan kita lagi sakit, kita nggak bisa berwudu, kita bisa bersuci dengan cara bertayamum. Yang keenam adalah sahih atau sah. Jadi kalau misalkan kita sudah memenuhi syarat dan rukun sesuatu, nah itu udah dianggap sah. Dan yang terakhir adalah batal, yaitu kalau misalkan ada syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, maka itu dianggap batal. Mahkum fi ialah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syar'i, dan setiap hukum syar'i pasti berhubungan dengan salah satu perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan untuk mengerjakan wajib dan sunnah, untuk tidak mengerjakan haram dan makruh, dan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan yaitu mubah. Contohnya, Quran Surah Al-Maidah ayat pertama berhubungan dengan perbuatan mukallaf yaitu memenuhi janji.
sedangkan memenuhi janji hukumnya adalah wajib. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yaitu mencatat transaksi jual beli, sewa menyewa yang dilaksanakan tidak secara tunai atau hutang. Sedangkan mencatat hutang hukumnya adalah sunnah. Quran Surah Al-An'am ayat 151 berhubungan dengan perbuatan mukallaf tentang menyekutukan Allah, membunuh anak-anak, mendekati perbuatan-perbuatan keji, dan larangan membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesemua perbuatan itu haram hukumnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 berhubungan dengan perbuatan mukallaf, anjuran menafkahkan sebagian harta kita yang baik-baik, dan larangan memilih harta yang jelek-jelek untuk dinafkahkan. Menafkahkan harta yang baik-baik hukumnya sunnah, adapun menafkahkan harta yang jelek-jelek hukumnya ialah makruh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang tidak berpuasa Ramadan karena sakit atau dalam perjalanan. Hal ini dibolehkan dan tetap wajib mengganti di hari sesudah Ramadan, jadi berbuka atau tidaknya berpuasa karena sakit ataupun dalam perjalanan hukumnya ialah mubah. Dengan demikian, perbuatan mukallaf adalah berhubungan dengan perintah atau larangan atau kebolehan. Dalam perintah, yang dituntut adalah mengerjakan. Dalam larangan, yang dituntut adalah meninggalkan. Adapun mubah adalah suatu kebolehan dikerjakan atau tidak dikerjakan. Tuntutan syarah terhadap perbuatan mukallaf menjadi sah apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, perbuatan itu sungguh-sungguh diketahui oleh mukallaf sehingga ia dapat menunaikan urutan itu sesuai dengan yang diperintahkan. Yang kedua, harus diketahui bahwa tuntutan itu keluar dari yang mempunyai wewenang menuntut, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan yang dituntut itu adalah perbuatan yang mungkin dilakukan atau ada potensi bagi mukallaf untuk mengerjakan atau menolaknya. Yang keempat yaitu ada mahkum alaih. Mahkum alaih adalah seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syara'. Menurut hukum syara', seorang mukallaf sah itu diberikan 2 beban. Yang pertama, para mukallaf harus memahami dalil taklif atau pembebanan. Berarti para mukallaf ini harus memahami nas-nas hukum yang ada terdapat pada Al-Quran maupun As-Sunnah, baik secara langsung maupun secara perantara. Yang kedua, mukallaf tersebut juga seorang ahli dalam sesuatu yang dibebankan kepadanya, atau bisa disebut juga mempunyai kelayakan untuk menerima beban suatu masalah. Menurut ulama usul fikih, seorang yang ahli ini atau seorang yang mempunyai kelayakan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ahli wajib atau ahliyatul wujub, berarti adalah kelayakan seseorang disebabkan karena ia layak mendapatkan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban. Yang kedua yaitu ada ahli melaksanakan atau ahliyatul ada, yaitu kelayakan diberi beban sehingga seseorang dianggap pantas menurut syara untuk bertanggung jawab atas perbuatan maupun ucapannya. Misalnya yaitu seseorang melaksanakan sholat, puasa, haji maupun kewajiban lainnya, maka sah menurut syara' dan menggugurkan kewajibannya. Misal juga ada seseorang yang melakukan hal kriminalitas kepada orang lain yang berkaitan dengan harta, jiwa, maupun kehormatan, maka ia juga akan diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Awaridul ahliyah adalah penghalang-penghalang keahlian, yaitu penghalang keahlian seseorang untuk melaksanakan hukum, ketentuan syara, sehingga tidak ada ketentuan hukum padanya, atau ia mendapat keringanan. Penghalang terbagi menjadi 3. Yang pertama, penghalang penuh ahliyah. Penghalang
penuh aliyah, misalnya ia gila, tidur atau pingsan, atau hilang akal. Orang-orang seperti ini dianggap tidak mempunyai keahlian melaksanakan ketentuan syara dan sama sekali tidak sah perjanjian-perjanjiannya, pengelola-pengelolaannya. Orang seperti ini juga tidak ada tuntutan apa-apa dari apa yang dikerjakan atau ditinggalkannya. Yang kedua, ada penghalang yang sebagian saja menghalangi ahli, yaitu ada seperti kurang akal. Yang ketiga, ada penghalang yang tidak menghilangkan ahliyatul ada, misalnya ketidaktahuan atau lupa.